Dakwah adalah paling mulianya pekerjaan adalah dakwah. Asyraf amal ya'maluhu al-mu'min. Dan dakwah itu bukan berarti berdiri di atas mimbar seperti Al-Faqir. Tetapi dakwah bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan duit. Seorang dokter misalnya, dia bisa dakwah dengan kedokterannya. Seorang insinyur bisa dakwah dengan handasahnya. Seorang sarjana hukum bisa berdakwah dengan kesarjanaan hukumnya. Misalnya membuat studi perbandingan antara mazhab Imam Syafi'i dan international law atau KUHP di bidang-bidang tertentu. Studi perbandingan, dan itu diceramahkan. Kemudian dilihat sampai di mana unggulnya syariah, progresivitasnya syariah, dan itu dakwah. Jadi bukan saja ayuhan nas ittaqullah di atas mimbar Jumat, tapi ini juga dakwah. Dan malah ini lebih mempunyai pengaruh yang lebih besar. Saudara-saudara, kalau tidak demikian, maka kita akan cuma menguatkan kebudayaan Barat. Kita cuma akan menghunjam dalamkan bersama mereka tradisi-tradisi yang datang dari Barat. Dan kita akan cakup saja apa di hadapan kita, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Jadi kader yang otaknya berisi ilmu, dadanya berisi iman dan tauhid. Wa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbat shibanikum. Sebab ar-rajul alladhi ma yataharrak an-nabi fi qalbihi. Ma tataharrak jawarihu lil khair. Jawarihu ma tataharrak lil khair. Seorang manusia, apalagi alawi, yang dadanya tidak hidup di tengah-tengah dadanya nama Nabi Muhammad dan sejarah Nabi Muhammad, maka anggota badannya tidak akan bergerak untuk kebaikan. Hampir bisa dikatakan a priori ini. Hampir diaksiomakan oleh ahli tasawuf. Karena itu, kita didik manusia yang dadanya berisi tauhid, berisi akhlak, berisi mahabbat Rasulullah SAW. Akhirnya, kader yang kantongnya cukup. Pemuda yang masih menunggu belas kasihan orang, dai yang masih menunggu kasihan orang, dai itu tidak akan mungkin berbicara dengan benar. Pasti dia akan menenggang perasaan orang yang hadir. Seorang dai harus yukallimun nas bi lughatil mu'min, al-lughah allati ma tahriku al-lafz wal dawaran. الداعي يحتاج إلى شجاعة أدبية. ما هي الشجاعة الأدبية؟ هي شجاعة الرأي الحر، شجاعة الضمير الحر، شجاعة الذي يده تحكي عن اللي يريده، وشجاعة الذي يتكلم بلسانه ثم يكون كلامه ترجمانا عما في وجدانه. Itu saja. Itu modalnya. Tidak mengimbangi, tidak mengambil arus dan mengikuti suasana yang ada di hadapannya. Dan tidak bertaklid. Karena dia tahu. Sekarang sudah mencakup semuanya dari barat. Saudara percaya bahwa al-alawiyun al-muntasibun ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggalan mereka di jam tangan mereka ini tanggalan Masehi. Apa sebab? Ya sudah kita tercetak di situ. Kalau mengundang maka undangannya pakai bulan Masehi, bulan Kristen. Kalau ditanya mengapa sih kita harus limadha nakun ala tarikh al-gharb? Kenapa? Dia tidak bisa jawab. Karena dia bilang umum. Padahal dia kadang-kala tidak yukhatibul umum, yukhatibul khusus. Malah yukhatib nafsuh, ma'anafsih. Apa sebab? Kita masih adat istiadat dalam perkawinan. Adat istiadat barat. Perempuan didudukkan sama suaminya. Kemudian jabatan tangan di muka itu, di muka umum. Tukang-tukang foto masuk ke dalam majelis-majelis kondangan itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya, al-adat yang dibawa oleh nenek moyang kita, sudah tidak ada bau-baunya lagi. Majelis tidak ada barakah.
Dan kita undang perempuan masuk ke tempat rumah kita, dan kita tahu dengan pasti bahwa perempuan-perempuan itu akan berpakaian yang tidak memenuhi syarat syariat. Jadi kita mengajak mereka keluar dari rumah tangganya, supaya dia berdandan, berbaju tipis, berkudung kadang-kadang di samping dan saja. Ini kita, kalau mau kembali sebagai wali songo, kita harus konsekuen tentang masalah-masalah seperti ini. Maaf dan beribu-ribu maaf. Tepuk tangan ini dari barat. Al-mu'min idza fariha min syai'. Seorang mukmin kalau gembira, dia bilang Allahu Akbar walillahil hamd. Saya hadir berapa kali rapat Ikhwanul Muslimin di Arafat dan di Damaskus. Mereka kalau mendengar satu khatib yakhutub, wa yudzakiruhum bi ayyamillah, yaquluna kullum Allahu Akbar. Tidak bertepuk tangan. Saudara tahu ini pajangan-pajangan begini ini asalnya dari mana? Ini dari Hindu Bali. Hendaknya kita ada orang-orang yang mengerti masalah-masalah seperti ini, lalu natajannab hal. Kita mesti nukawwin syakhsiyah. Kita harus mempunyai kepribadian. Kalau pemuda tidak diisi akhlaknya Islam, tidak diisi sejarahnya Islam, tidak bangga dengan sejarahnya Islam yang gemilang dan kebudayaan Islam yang pernah memakmurkan bumi, maka pemuda itu akan pergi terseret oleh Barat dan Baratisme. Dan di sini at-tammah al-kubra. Sebab di akhirnya akan sampai kepada sumur yang paling dalam, yaitu sekularisme. Sudah lenyap, putus hubungannya sama sekali dengan Muhammad SAW. Kalau sudah menjurus kepada sekularisme, maka sudah tidak bisa dikatrol lagi pemuda-pemuda kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, karena itu saya ulangi lagi pentingnya penciptaan kader. Kader yang juga mengerti situasi nasional dan internasional. Saudara tahu mengapa misalnya Pakistan membuat bom atom belum sempurna, sudah diprotes, sudah dikecam, sudah diancam, bahkan diancam akan disabotir, akan disabot. Mengapa India sebelumnya itu 5 tahun sudah membuat bom atom dan sudah selesai, dibiarkan? Mengapa RRT justru lawan Amerika membuat bom atom dan dibiarkan? Saudara-saudara, apa sebab? Masalahnya cuma masalah Islam. Karena Pakistan Muslim. Pakistan kalau sempurna membuat bom atom, dia akan menjual atomnya kepada Iran misalnya, atau kepada negeri Arab. Dan itu atom akan dipokokkan Israel. Ini masalah. Ini masalah dunia sekarang. Masalah Yahud dan lawannya Yahud, yaitu Islam. Karena itu saya nasihatkan diri saya dan anak turunan saya, murid-murid saya, saudara-saudara sekalian, jangan mempunyai sifat golong-golongan. Kita harus bersatu. Dan yang kita tantang ini atau yang menantang kita sebetulnya internasional. Ini Muslim. Internasional seluruhnya. Kaum sekularis, musuh. Kaum hipis dengan tema-temanya yang brengsek, musuh. Kaum imperialis, zionis, salibis, kaum segala-galanya yang ada di dunia ini musuh. Sampai kaum orientalis itu matang dia punya cara dalam memasukkan paham-paham anti-Islam dalam buku-buku yang mereka namakan bahas tentang Islam. Kita harus memahami itu. Harus ada orang-orang yang memerhati itu. Dan harus siang malam bekerja untuk itu. Karena itu kader itu nanti kalau sudah selesai harus dijadikan seorang yang bergerak di tengah masyarakat dengan target. Dengan target apa? Jadi anjakum hadap. Kalau orang tidak punya hadap, seperti mana kita keluar dari rumah tidak tahu akan kemana, kita akan menghayun langkah sia-sia. Kadang-kadang kita mau pergi Pabean, urung, pergi ke Sidotopo, tidak jadi. Alhasil seperti itulah keadaan manusia yang tidak mempunyai hadap. Jangan dikira golongan Cina sebagai minoritas tidak mempunyai hadap. Tempat mengajarkan hal ini bukan di sini. Hindu Bali sebagai minoritas agama tidak mempunyai hadap. Jangan dikira kaum kebatinan tidak mempunyai hadap dan tidak bekerja. Mereka bekerja keras.
siang dan malam, pagi dan petang. Dan tidak pernah surut. Yang tidak bekerja sebenarnya kita, kaum muslimin. Dan khususnya yang bertanggung jawab, yaitu pemuda Arab, keturunan Arab. Dan khusus Al-Alawi. Sebab Alawi, kalau benar dia mau mengatakan dirinya Alawi, dia harus menjadi muballigh dan da'i, dan harus memberi lebih daripada menerima, dan harus lebih korban waktunya, korban perasaannya. Pasti akan dikecam orang. Mana ada muballigh yang akan disambut begitu saja? Muhammad SAW dikecam. Tadi sudah dikatakan. Kenapa turunnya wahyu justru kepada manusia yang hina ini? Kenapa tidak salah seorang yang besar seperti Al-Walid bin Mughirah dan sebagainya? Itu sudah pasti. Sebab yang menjadikan mereka jingkrak adalah Islam. Barat dan Timur sudah bersatu untuk merongrong Islam. Lihat itu pengungsi dari Bangladesh. Lihat kemarin pagi bagaimana pembunuhan massal terhadap kaum muslimin di Bihar, di India. Mana reaksi Barat? Iya. Lihat itu kapal terbang yang diberikan oleh Amerika kepada Yahudi, Al-Qiyam As-Suhyuni, yang saban hari melabrak Libanon Selatan. Mengapa mereka bungkam? Protes-protes seakan-akan membombong Israel untuk lebih berani. Wah, kenapa orang Arab ini semua sekarang pada keok dan diam? Memang kalau kita mau jujur, sejarah Arab di zaman-zaman seperti ini tidak membanggakan. Memang kita harus prihatinkan. Kenapa Arab makan Arab dan meninggalkan Israel kuat? Sejak Abdul Nasir. Kenapa justru dia yuradid fil Yaman, yadrib al-Yaman ini? Sampai 2 tahun Abdul Hakim Amir yuradid fil Yaman. Akhirnya begitu selesai dan tidak berhasil menaklukkan Yaman, Yahudi memukul dia tahun 67. Dan 28.000 meter kilo persegi hilang ke tangan Yahudi, termasuk Baitul Maqdis. Yang sampai sekarang tidak bisa dikembalikan lagi. Sebab mereka Islamnya sudah disadap oleh Zionis internasional dan Salibis dan kaum sekularis. Yaqul an-Nabawi rahimahullah baqa'ah. Tidak ada musibah lil muslimin ala muslimin fil qarn al-20 lebih daripada al-ilmaniyah. Tidak ada musibah yang menimpa kaum muslimin lebih daripada sekularisme. Indonesia menjurus kepada sekularisme. Hati-hati saudara, keturunan Arab dan khusus Al-Alawi. Hati-hati saudara tidak mempunyai andil dalam mengembalikan Indonesia sebagai negara ketuhanan yang konsekuen. Dan ketuhanan harus ditafsirkan qul huwallahu ahad secara konsekuen. Kalau tidak saudara konyol. Saudara menempati tempat ini seperti orang yang menempati satu gedung yang indah. Tidak berhak dia menempati gedung itu. Dan tidak pantas ditempatkan di gedung yang indah. Min syukrillah ala hadhihi an-ni'mah, ni'mat iqamatina fi hadhihi al-bilad, an na'mal li ajlihi wa an nujahid fi sabil nasr dinih wa i'la' kalimatih. Kita tutup sejarah lampau. Sejarah di mana kita keliru, kata saudara Taufik dan kata saudara-saudara yang lain. Memang Syiban kita sebagian juga bisa keliru. Likulli jawadin kabwa, wa likulli sarimin nabwa, wa likulli alimin haqwa. Memang kita keliru. Tetapi kekeliruan itu tidak boleh kita teruskan. Al-Madrasah Al-Khairiyah ma usisat illa ala din, ala taqwa min Allah. Wallahu khairul syahidin. Madrasah Khairiyah ini pada tahun 30-an atau sebelum 30-an, kam ya Ustaz Ahmad? Tahun berapa? Al-Sisat ala taqwa min Allah. Dan menghasilkan manusia-manusia baik. Antara lain Ustaz Ahmad bin Hasan Al-Sajjad. Ini daripada Khairiyah. Wal bagi ila rahmat Rabbil Qadir juga minal Khairiyah. Beberapa ratus manusia yang seperti kita ini kita bisa hitung. Dan kebetulan semuanya ini mengajar. Pernah mengajar. Saudara-saudara, ini nikmat. Kalau kita putar ini haluan, maka kita yang salah.
Saya yang salah. Kalau kita sudah diberi nikmat mengisi, membuat gedung seperti ini, maka kita harus mengerti bahwa nikmat seperti ini harus dipakai untuk mengisi manusia-manusia di dalamnya ini, di dalam ruang-ruangan ini, dinullah, wa syariat Muhammad bin Abdullah, wa akhlaq syiban, wa akhlaq salaf salih. Baru kita nanti akan lega. Setiap orang yang datang, orang yang mempunyai tugas, orang yang mempunyai misi, itu orang lega, orang senang. Hatta walaupun dia mesti mengalami up dan down-nya sejarah, dia gembira. Ketika ada pekerjaan, orang nganggur itulah orang yang sengsara dan orang yang sedih. Kalau saudara tidak bekerja untuk sesuatu dan tidak mempunyai teladan yang baik, maka orang tidak bisa menyalahkan saudara. Kalau saudara hanyut tengah kaum hippie, kaum yang tidak baik itu. Dan tidak ada teladan. Semua yang Anda lihat di jalan, di TV, di surat kabar, tidak membawa kebaikan bagi saudara. Isi surat kabar tidak membawa pendidikan. Istrinya fulan berlaku serong terhadap suaminya yang tidak ada. Fulan mengorupsi 6 miliar. Itu dibawa, tiap surat kabar membawa. Saya tidak mengerti mana itu kode etik jurnalistik, mana itu etika jurnalistik. Untuk kepentingan siapa hal-hal semacam ini disebut? Memberanikan orang yang tidak berani. Dan saudara-saudara, advertensi yang kita lihat, ucapan berbintang dan terjelak ke gelanggang internasional. Rokok, nanti dikatakan ini rokok, padahal ini semuanya palsu. Dan alangkah kejinya suatu advertensi yang penuh palsu dan gitu. Nah, saudara-saudara, kalau saudara tidak hati-hati dan tidak ada golongan elit yang memimpin saudara, maka saudara akan pergi di situ. Saudara belum tahu, khususnya anak-anak remaja, 11-12 tahun, belum bisa menjangkau semua itu. Belum bisa menjangkau apa latar belakang daripada satu, belum bisa menjangkau apa latar belakang daripada satu acara TV misalnya yang diajukan di Sodornya. Sampai di mana nasib Islam dan Muslimin minat television dan Indonesia. Gak bisa saudara bikin kalkulasi. Karena itu mesti ada yang memberitahu. Nanti saudara sadar dan menyadarkan diri, keluarga dan masyarakat. Ini keuntungan. Baru saudara sebagai satu alawi yang mempunyai arti. Saudara-saudara, ini bedanya antara orang mukmin dan tidak mukmin. Adalah rohnya. Kalau dia berisi iman, maka dia manusia penuh. Kalau tidak, dia gambar. Wal farqu baina as-surah wal haqiqah farqun 'azim. Coba kita gambar ini, tembok ini, semuanya gambar api yang bergejolak. Saudara, semuanya tidak akan merasa panas. Kalau kita gambar es krim ini semua, maka yang dahaga tidak akan merasa senang, puas dengan es. Kalau kita gambar ini sebagai laut, saudara tidak akan tenggelam. Kalau kita gambar macan kertas sebesar gunung Semeru, maka saudara tidak takut dengan macan kertas. Sebab itu semuanya surah. Yang menjadikan itu macan ditakuti adalah rohnya. Hakikatnya. Hakikatus tabu'iyah wal asadiyah sih. Kalau sudah macan kecil sekarang ini melompat di tengah-tengah kita, maka saya percaya bahwa kita semua ini lintang pukang akan lari. Apa sebab? Sebab kita tahu siapa ini, apa ini binatang yang masuk. Kemudian al-ghaflah. Al-ghaflah. Lupa. Tidak sadar. Pemuda yang tidak sadar akan mencakup apa yang di hadapannya dia kerjakan. Tidak tahu bahwa yang di hadapannya ini lawan. Saudara bisa membayangkan seorang tidur nyenyak, dirambati oleh ular kobra. Dia tidak akan bergerak dari tempatnya. Karena cuma satu. Karena dia ghafil. Karena dia tidak tahu apa benda yang sedang melintasi dadanya ini. Itu kobra. Ular yang paling beracun. Tapi dia tidak takut.